Bulan ini kita harus bahagia karena umur kita disampaikan Allah ke bulan Ramadan. Yang kalau menurut Ibnu Rajab Al-Hambali itu dalam kitab Bughyatul Insan fi Wada'iti Ramadan, ada satu riwayat yang menyebutkan ada orang yang seandainya orang ini mati sebelum bulan Ramadan, maka dengan catatan dosa dan kesalahan yang dia bawa, dia sudah dipastikan masuk neraka. Tapi karena dia lalu kemudian umurnya sampai di bulan Ramadan, lalu dia melakukan aktivitas amal yang bagus, justru ketika sudah takbir di Idul Fitri itu, orang ini dinyatakan bebas dari aturan Allah, dari dahsyatnya bulan Ramadan. Bahkan secara hiperbolik itu Ibnu Jauzi memberikan gambaran, lau qila li ahli al-qubur tamannau yauman fi Ramadan. Seandainya orang-orang yang sudah mati itu, orang-orang yang sudah ada di kuburan itu, suruh berangan-angan saja, apa harapan mereka? Mereka pasti menginginkan bisa hidup walaupun cuma satu hari saja di bulan Ramadan. Ihtisab itu bukan hanya diterjemahkan ingin dapat pahala, ingin dapat ridho Allah saja. Jadi diksi dalam hadis man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, lalu kemudian di riwayat yang lain man qama Ramadan iman, itu artinya siang dan malam. Beliau sebutkan ihtisab itu bukan sekedar ingin dapat pahala dari Allah, tapi ketika menjalankan puasa tidak ada perasaan berat dan dia tidak ada sedikit pun rasa malas ketika melaksanakan puasa. Dan ini bisa kita coba cerna, kita ini berat enggak, malas enggak? Ketika ada orang-orang yang menampakkan rasa berat ketika di bulan Ramadan, dia kemudian malas, maka sesungguhnya dia tidak berada dalam puasa kondisi imanan wahtisaban itu. Dan itu sering bolak-balik kita dengar. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan satu kajian kitab itu yang cukup menarik. Mungkin ada sisi-sisi yang baru pernah kita dengar mungkin, atau mungkin sempat kita dengar tapi mungkin tidak sampai mendalam. Ada seorang syekh namanya Syekh Muhammad Abdul Ati Bukhairi. Dia menulis kitab Nida'atul Rahman li Ahli Iman. Jadi panggilan-panggilan Allah kepada orang-orang beriman. Namanya Syekh Muhammad Abdul Ati Bukhairi. Jadi kitab itu mengumpulkan ayat-ayat yang di dalam Al-Quran yang semuanya didahului dengan ayat panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Kira-kira bapak-bapak ingat, kira-kira kalau di dalam Al-Quran itu ada berapa ayat yang ayatnya dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu? Ada berapa ayat? Oke, tidak apa-apa, karena memang belum baca kitabnya juga, atau mungkin kita sudah baca. Nah, ternyata dari hasil pengumpulan dia dalam Al-Quran itu, beliau mencatat ada 89 ayat yang kemudian didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu. Yang menarik, beliau di mukaddimah, di pengantar kitab itu, jadi ketika sudah bahas 89 ayat-ayat yang didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu itu, ketika di mukaddimah kitab itu, beliau menyatakan begini, ketika saya mengamati dan meneliti ayat-ayat di dalam Al-Quran itu, setiap ada panggilan Allah itu pasti ada dua kemungkinan. Ada panggilan kepada objek atau nama saja, tapi ada panggilan yang merupakan panggilan-panggilan kemuliaan atau kehormatan. Maka beliau sebut dengan nida'ul alama dengan nida'ul karomah. Jadi kalau di Nida'ul Alama itu Allah memanggil dengan panggilan-panggilan nama, panggilan-panggilan objek saja.
Tapi kalau nidaul karamah itu adalah panggilan-panggilan Allah yang memuliakan, mengagungkan, dan menghormatkan itu. Beliau berikan contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika memanggil para nabi itu dengan namanya. Ya Adam, ya Nuh, ya Musa, ya Isa. Itu dengan nidaul alamah kan? Tapi ketika memanggil nama Nabi kita Nabi Muhammad, tidak ada di dalam ayat Al-Quran ya Muhammad, tidak ada. Itu dalam hadis qudsi. Maka di dalam Al-Quran itu Allah memuliakan panggilan kepada Nabi kita dengan panggilan nidaul karamah itu. Pasti ya ayyuhan nabi atau ya ayyuhan rasul, ya ayyuhal muzammil. Jadi itu namanya nidaul karamah kata beliau. Ketika Allah memanggil umatnya nabi-nabi yang lain itu selalu dengan nidaul alamah. Jadi kalau di kitab Taurat itu disebutkan hai orang-orang yang miskin. Kalau di kitab Injil itu hai orang-orang yang dari keturunan tanah dan air. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menyebut dengan nidaul alamah